Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang konsep pengembangan kurikulum. Saya Eka Putri Wulandari dan rekan saya Diananda Berliana Agustin dan Farah Anissa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan kurikulum yang terdapat pada PPT berikut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan memiliki arti sebagai proses, cara, perbuatan mengembangkan, dan kurikulum memiliki arti perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian pengembangan kurikulum menurut KBBI yaitu suatu proses dalam perbuatan mengembangkan perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Misalnya, dengan pengertian kurikulum menurut Carter V. Good, yaitu sejumlah materi pelajaran yang harus ditempuh dalam suatu mata pelajaran atau disiplin ilmu tertentu. Dan kurikulum juga diartikan sebagai garis-garis besar materi yang harus dipelajari oleh siswa di bawah bimbingan dan pengawasan pendidik. Dapat disimpulkan bahwa pengertian kurikulum menurut Carter V. Good yaitu sejumlah materi pelajaran yang harus ditempuh dan harus dipelajari oleh siswa di bawah bimbingan pendidik. Kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi kurikulum sangatlah beragam. Tetapi berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan di dalam kurikulum terkandung dua hal pokok. Yang pertama, suatu proses dalam mengembangkan mata pelajaran yang diajarkan oleh pendidik. Yang kedua, sejumlah materi pelajaran yang harus dipelajari dan ditempuh siswa di bawah bimbingan pendidik. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan tujuan dalam pengertian kurikulum yaitu siswa harus menguasai sejumlah materi pelajaran yang diberikan dan menempatkan pendidik dalam posisi yang sangat penting dan menentukan. Keberhasilan siswa ditentukan oleh seberapa jauh mata pelajaran tersebut dikuasainya, dan biasanya dapat disimpulkan oleh nilai saat mengikuti tes atau ujian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Diananda Berliana. Landasan filosofis. Landasan filosofis ini menggunakan filsafat untuk mengembangkan kurikulum. Landasan filosofis. Dalam pengembangan kurikulum, landasan filosofis memberikan sebuah arahan atau aturan dalam menjalankan program pendidikan. Dalam landasan filosofis sendiri juga telah dipikirkan secara mendalam dan menyeluruh, disertai dengan hasil yang kuat. Dalam landasan filosofis, ada beberapa aliran filosofis. Idealisme. Idealisme ini bertujuan untuk membentuk karakter dan mengembangkan kemampuan berpikir, yang artinya pada aliran idealisme ini memberikan kebebasan dalam mengekspresikan dan mengembangkan kemampuan atau potensi siswa. Realisme. Realisme ini mengharapkan siswa mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dengan harapan siswa dapat bertanggung jawab. Pragmatisme. Pragmatisme ini bertujuan untuk membuat siswa lebih mandiri. Yang dimaksud mandiri dalam pragmatisme yaitu siswa mampu menyelesaikan masalah-masalah sederhana dan mampu mengembangkan dirinya. Eksistensialisme bertujuan untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam mengembangkan potensinya. Dalam hal ini, siswa diberi kebebasan dalam memilih apa yang akan mereka pelajari. Perennialisme bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang prinsip yang dapat dirubah oleh siswa. Pada aliran ini, siswa ditekankan untuk menumbuhkan kemampuan intelektualnya. Rekonstruktivisme mengharapkan siswa untuk memahami tentang aturan sosial yang ideal. Esensialisme bertujuan untuk meneruskan warisan budaya dengan melalui pengetahuan. Landasan psikologi. Psikologi sendiri mempelajari tentang tingkah laku manusia. Namun, dalam pengembangan kurikulum, landasan psikologi lebih mengacu pada tingkah laku manusia yang seperti apa yang perlu dikembangkan melalui pendidikan. Landasan psikologi ini juga berdasarkan atas pelaksana kurikulum. Dalam psikologi juga ada dua bidang, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan. Dalam pengembangan kurikulum, psikologi perkembangan mempelajari tentang tingkah laku siswa yang berdasarkan atas jenjang usia atau sesuai dengan fasenya setiap siswa. Psikologi belajar.
Dalam pengembangan kurikulum, psikologi belajar mempelajari tentang tingkah laku manusia yang dinilai dari segi belajar. Yang dimaksud segi belajar yaitu bagaimana siswa dapat menghadapi atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang landasan sosiologis dan iptek dalam pengembangan kurikulum SD. Yang pertama yaitu 1. Landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum yaitu sebagai program pendidikan maupun kurikulum sebagai pengalaman dalam proses pembelajaran yaitu landasan filosofi dan psikologis. Juga menggunakan landasan sosiologis dan ilmu pengetahuan teknologi, yaitu terdiri atas 2. Yang pertama yaitu kebudayaan dari kurikulum, dan yang kedua yaitu masyarakat dari kurikulum. Kebudayaan dari kurikulum terdiri atas 1. Individu lahir tak berdaya. 2. Kurikulum dapat ada setiap masyarakat pada adanya menerapkan refleksi dan cara orang berpikir, bercita-cita, dan kebiasaan. Dan yang ketiga yaitu seluruh nilai yang telah disepakati masyarakat dapat disebut dengan kebudayaan, yang terdiri atas 3. Yang pertama yaitu ide, konsep, alat, nilai, dan yang kedua yaitu dengan kegiatan, dan yang ketiga yaitu dengan benda hasil karya manusia. Dan yang ke B yaitu masyarakat dalam kurikulum, yang terdiri atas memiliki fungsi pendidikan dan nilai yang dikembangkan oleh masyarakat. Yang pertama itu memiliki fungsi pendidikan terdiri atas mengajar keterampilan, cenderung adaptasi lingkungan, meningkatkan perilaku etik, dan memiliki bakat dan memberi penghargaan prestasi. Dan pada nilai yang dikembangkan dalam masyarakat yaitu terdapat dalam logika, estetika, dan etika. Dan yang kedua yaitu landasan pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum SD. Terdapat ada A. Pengaruh perkembangan iptek yang cukup luas dalam bidang, yaitu terdapat dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, keamanan, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu dukungan dari alat industri yang terdiri atas televisi, radio, video, komputer, dan alat-alat lain. Sekian dari penjelasan saya tentang landasan sosiologis dan iptek yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.